Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketujuh dari cerita Jun Jiuling. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Lu Yunqi yang sangat yakin jika Jiuling adalah reinkarnasi mantan istrinya dulu, memerintahkan bawahannya mengirimkan mahar ke aula Jiuling sebagai tanda jika dia ingin menjadikan Jiuling sebagai selirnya. Hal itu membuat Jiuling semakin jijik melihat perbuatan Lu Yunqi. Dia lalu meminta Chen Qi mengembalikan mahar tersebut ke kediaman Lu Yunqi beserta uang 8.000 tael perak. Untuk berjaga-jaga, Jiuling membekalinya dengan manuskrip kekaisaran. Setibanya di kediaman Lu Yunqi, Chen Qi menginstruksikan untuk menurunkan kotak-kotak tersebut dari kereta. Dan pada saat yang sama, dia mengembalikan 8.000 tael uang kertas perak sebelumnya. Melihat Chen Qi yang begitu arogan, wakil komandan divisi Wude menghunus pedangnya dengan marah. Namun dikarenakan Chen Qi membawa manuskrip kaisar, Lu Yunqi tidak berani bertindak gegabah. Dia menahan bawahannya itu agar tidak ceroboh. Dan dengan tenang berkata agar Chen Qi memberitahu Jiuling, jika dia menolak untuk menikah hari ini, dia akan memiliki waktu yang lama untuk memikirkannya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, seorang pelayan melapor jika Zuzan telah membuat keributan di kediaman Lu Yunqi. Lu Yunqi kembali mengirimkan mahar ke aula Jiuling, namun di perjalanan dicegat oleh Zuzan dan membawanya kembali ke kediaman Lu Yunqi. Kejadian ini menyebar di seluruh ibu kota. Orang-orang menonton perkelahian Zuzan dan Lu Yunqi. Yuan Bo diperintahkan untuk datang menghentikan mereka. Zuzan memarahi Lu Yunqi karena tidak tahu malu. Dia telah memaksa orang lain untuk menikah dengannya. Perkataan Zuzan itu membuat orang-orang di tempat kejadian itu menertawai dan mengejek Lu Yunqi. Lu Yunqi berkata jika Zuzan sebagai orang luar dan tidak berhak mengganggu pernikahan antara dia dan Jiuling. Zuzan pun seketika kebingungan bagaimana harus menjawab perkataan Lu Yunqi. Namun Yunzhou tiba-tiba datang dan tanpa malu mengatakan jika Jiuling adalah tunangannya. Mereka telah dijodohkan semenjak kecil sewaktu di Zizhou. Setelah menyelesaikan ujian, mereka akan membahas kembali masalah perjodohan tersebut. Kabar keributan di divisi Wude didengar oleh Kaisar. Kaisar merasa malu atas kelakuan Lu Yunqi yang berusaha menikahi tunangan orang lain. Terlebih lagi orang itu adalah pelajaran lulusan terbaik. Kepada Yun Bao dia memerintahkan agar Lu Yunqi jangan lagi berbuat hal memalukan yang membuatnya menjadi kesal. Di tempat lain diperlihatkan Huang Ziqing putra dari pejabat Huang Chang menggunakan kekuatan keluarganya mencari uang dengan memeras para pedagang dan pejabat rendahan. Keluarganya juga seringkali mempersulit Cheng Guogong yang merupakan ayahnya Zuzan. Dia belum menyadari jika putri keluarga Wang yang bernama Wang Qing bersembunyi di tengah kerumunan, menunggu kesempatan balas dendam keluarganya yang dihukum mati karena telah difitnah oleh pejabat Huang Chang. Ketika melihat ada kesempatan, Wang Qing tiba-tiba berpura-pura jatuh, memancing Huang Ziqing mendekatinya. Di saat itulah Wang Qing lalu menusukkan belati ke dada Huang Ziqing.
Lu Yunqi dan Huang Cheng datang di tempat kejadian. Melihat pisau menembus dada putranya, Huang Cheng meminta Tabib Jiang untuk menyelamatkan putranya tersebut. Namun Tabib Jiang tidak bisa melakukan apapun, dikarenakan pisau itu pas menembus pembuluh jantung Huang Ziking. Tabib Jiang yang melihat Jiuling berada di sana, lalu merekomendasikannya untuk menyelamatkan Huang Ziking. Tanpa rasa malu, Huang Cheng berlutut memohon kepada Jiuling untuk menyelamatkan putranya. Di sisi lain, Huang Qing memohon agar Jiuling jangan melakukannya. Jiuling tahu jika Huang Cheng adalah pejabat korup, namun di sisi lain, dia harus menyelamatkan Huang Ziking karena tanggung jawabnya sebagai seorang tabib. Zuzan yang juga tiba di sana berniat akan mencegah Jiuling menyelamatkan Huang Ziking. Jadi dia dengan sengaja membuat kuda yang ada di sana ketakutan dan menginjak-injak Huang Ziking sampai tewas. Sehingga Jiuling pun tidak bisa menyelamatkan Huang Ziking. Bersamaan dengan itu, Huang Qing pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pejabat Huang Cheng sangat marah. Dia menuduh Zuzan dengan sengaja membunuh putranya. Tidak lama kemudian, Yun Bao pun tiba di sana. Dia diperintahkan curang untuk membawa Zuzan dan Huang Cheng menghadap kaisar. Jiuling mendatangi Baotang dan Li Shenbing. Dia meminta mereka untuk mengawasi keadaan. Setelah keluarga Huang meninggalkan Wang Qing sendirian, dia memintanya agar mereka segera membawa Wang Qing pergi keluar ibu kota. Wang Qing ternyata tidak meninggal. Sebelumnya Jiuling memberikannya obat yang membuat detak jantungnya berhenti sementara. Di istana, Huang Cheng berulang kali memohon kepada curang agar Zuzan segera dipenggal karena telah membunuh putranya. Namun curang sangat berhati-hati. Dia tidak mau tindakan gegabah akan membuat Cheng Guogong ayahnya Zuzan menjadi marah dan berbalik melawannya. Curang pun akhirnya memutuskan untuk mengurung Zuzan di penjara divisi Wude sementara waktu. Hal itu pun dimanfaatkan Lu Yunqi untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Zuzan selama ini. Raja Xian yang merupakan paman Jiuling tiba-tiba mengunjungi aula Jiuling dan mengundang Jiuling untuk memeriksakan kesehatan di kediamannya dengan alasan selirnya sedang sakit. Meskipun di mata orang luar Raja Xian tidak lebih dari seorang raja yang terobsesi dengan kesenangan dan kemewahan. Tetapi Jiuling tahu betul jika pamannya itu telah belajar keras dan memiliki ambisi besar. Alasan mengapa dia berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna tidak lebih dari menghindari kecurigaan curang. Hanya dengan cara ini curang dapat menurunkan kewaspadaannya dan menganggapnya bukan sebagai ancaman. Jiuling memohon kepada Raja Xian untuk menyelamatkan nyawa Zuzan, karena dia memiliki urusan penting dan harus meninggalkan ibu kota terlebih dahulu. Raja Xian yang menjalin hubungan baik dengan Zuzan pun berjanji akan berusaha untuk membantunya. Setelahnya Jiuling berniat kembali ke kediamannya. Di perjalanan, dia bertemu Li Shenbing dan Baotang, dan mengetahui jika Zuzan disiksa di dalam penjara. Dia membujuk Baotang dan Li Shenbing untuk bersabar dan menunggu kabar darinya, sementara dia akan pergi bertemu dengan Lu Yunqi. Kepada Lu Yunqi, Jiuling berkata, jika dia bisa menyelamatkan Zuzan dan membiarkan Zuzan pergi, maka dia berjanji akan segera meninggalkan ibu kota. Karena kata-kata Jiuling, Lu Yunqi menerima kesepakatan itu, dan pada saat yang sama setuju membiarkannya masuk ke penjara untuk menyembuhkan Zuzan. Zuzan terluka terlalu parah. Jiuling sangat sedih melihat keadaannya. Dia menangis saat mengobati lukanya. Jiuling berkata jika Lu Yunqi berjanji akan membebaskannya, sedangkan dia sendiri akan segera meninggalkan ibu kota. Jiuling menyuruh Zuzan untuk tetap hidup. Jika tidak, semua yang dilakukannya akan menjadi sia-sia. Jiuling menjelaskan kepada teman-temannya jika dia akan segera meninggalkan ibu kota.
dan menyerahkan balai pengobatan kepada Jin Xiu untuk mengelolanya. Mempertimbangkan keamanan Jiuling, Jin Xiu meminta Chen Qi untuk mengawalnya dan Liu Er kembali ke Zizhou. Di bawah peringatan Lu Yunqi, Perdana Menteri Huang menemui Kaisar Curang dan sangat ketakutan. Dia mencabut tuntutannya terhadap Zuzan, mengatakan jika kematian putranya bukanlah kesalahan Zuzan. Curang merasakan jika Huang Cheng ketakutan dan dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Curang pun mengabulkan keinginannya dan memerintahkan Zuzan untuk pergi ke peternakan untuk merawat kuda-kuda di sana. Zuzan akhirnya keluar dari penjara. Sebelum pergi, dia menatap Lu Yunqi dan mengingat siksaan yang diberikannya. Lalu dia pergi dengan senyuman. Melihat Zuzan bisa berjalan hanya dalam beberapa hari, penjaga tahanan mengagumi melihat keterampilan medis Jiuling yang luar biasa. Setelah melalui perjalanan panjang, Jiuling akhirnya tiba di kota Zizhou. Dia lalu menemui keluarga Fang. Nenek Fang sangat gembira melihat kepulangan Jiuling. Dia juga mendengar berita Jiuling yang telah banyak melakukan hal besar di ibu kota. Li Shenbing dan Baotang melacak toko buku langganan Perdana Menteri Huang dan menemukan jika pemiliknya adalah seorang sarjana biasa bernama Zhang Ximing. Mereka lalu ke peternakan untuk memberitahu Zuzan tentang masalah tersebut. Ada kecurigaan jika Zhang Ximing kemungkinan dikirim oleh kerajaan Beiqi sebagai mata-mata. Zuzan menyadari jika itu masalah yang serius. Dia meminta Baotang untuk mengirim surat kepada Cheng Guogong, mengingatkan ayahnya itu untuk berhati-hati. Jiuling menerima surat dari Jin Xiu dan mengetahui jika ada masalah dengan vaksin cacar di tanah utara. Selusin anak-anak telah meninggal di sana. Di saat bersamaan, tentara Beiqi meningkatkan pasukannya ke perbatasan dengan puluhan ribu tentara kavaleri. Situasi di sana sekarang sangat serius. Jiuling bertekad untuk pergi ke tanah utara untuk menyelesaikan masalah vaksinasi secara pribadi agar tidak mengganggu konsentrasi Cheng Guogong di sana. Kepala keluarga Ning ingin membicarakan pernikahan Yunzhao dan Jiuling. Jadi dia secara khusus memesan jamuan makan di gedung Sunde dan mengundang nenek Fang dan yang lainnya untuk membahas pernikahan. Awalnya Jiuling tidak ingin ikut ke sana, tetapi dia berpikir jika Yunzhao belum mengetahui jika dia akan meninggalkan kota Zizhou. Jadi dia mengambil kesempatan itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Di sana Jiuling kembali menegaskan jika dia tidak bisa menikahi Yunzhao. Namun, walaupun mereka tidak bisa menjadi pasangan, mereka masih bisa menjadi teman yang baik. Yunzhao yang mendengarnya pun merasa lega. Dia menggunakan teh sebagai pengganti anggur, bersulang untuk keselamatan Jiuling selama perjalanan. Cheng Yu membantu Jiuling mengemasi barang bawaannya. Dia mengusulkan untuk ikut bersama Jiuling ke tanah utara, tapi Jiuling menolaknya dikarenakan situasi di sana kemungkinan akan sangat berbahaya. Keesokan harinya ketika berada dalam kereta, Jiuling melihat Tuan Lei dan sangat terkejut. Yang ternyata Cheng Yu telah meminta Tuan Lei untuk menjaga perjalanannya. Cheng Yu menyaksikan Jiuling pergi. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia berpikir untuk mengutarakan perasaannya kepada Jiuling. Akan tetapi, dia khawatir jika Jiuling tidak menyukainya, sehingga hubungan mereka sebagai sepupu menjadi buruk. Jadi, dia lebih memilih mempertahankan hubungannya dengan Jiuling seperti saat ini. Tabib Jiang mengetahui berita kematian akibat vaksin cacar. Dia berencana menggunakan masalah tersebut untuk memfitnah Jiuling. Tabib Jiang menemui Lu Yunqi. Dia ingin Lu Yunqi ikut membantunya menjalankan rencananya. Namun seperti yang diketahui, Lu Yunqi menyimpan perasaannya kepada Jiuling. Dia menemukan cara untuk menipu Tabib Jiang, lalu memasukkannya ke dalam penjara dan menyiksanya di sana.
Lu Yunqi telah menyiapkan alibinya. Dia mengarang cerita jika tabib Jiang mengobati tahanan yang terkena penyakit menular. Namun siapa sangka tabib Jiang ikut tertular, sehingga dia pun tewas di penjara. Lu Yunqi meminta bawahannya Jin Xinba mengikuti Jiuling dan membawanya kembali ke ibu kota setelah dia menyelesaikan masalah vaksinasi di tanah utara. Zuzan mengetahui jika situasi di utara sangat kritis. Jadi, dia memohon kepada Curang untuk bergabung bersama ayahnya. Tetapi Curang menolaknya dan menyuruhnya untuk tetap menjaga peternakan. Jin Xiu menerima surat dan mengetahui jika Jiuling telah memecahkan masalah vaksinasi dan menemukan sumber masalahnya, di mana itu disebabkan oleh beberapa dokter yang menggunakan vaksin palsu, sehingga menyebabkan kematian. Namun setelah masalah itu diselesaikan, Jiuling telah menghilang tanpa berita. Bahkan Baotang tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zuzan berpikir jika Jiuling sengaja menghilang demi menghindari pengawasan divisi Wude. Seorang mata-mata Beiki menemui Perdana Menteri Huang Cheng, yang ternyata Huang Cheng mengkhianati negaranya sendiri dan bekerja sama dengan kerajaan Beiki. Mereka mendiskusikan tindakan pencegahan atas kekalahan Beiki di tanah utara. Pada awalnya mereka berencana untuk membunuh Cheng Guogong di medan perang. Namun tanpa diduga, Beiki dikalahkan dan sebagian daerah mereka sekarang dikuasai oleh pasukan Cheng Guogong. Sekarang orang Beiki ingin mengajukan perdamaian. Namun Perdana Menteri Huang tidak setuju dengan permintaan perdamaian Beiki. Dia dengan tegas menolak. Demi membalas kematian putranya, dia menginginkan kematian Cheng Guogong dan Zuzan. Huang Cheng memerintahkan mata-mata tersebut untuk menyampaikan sikapnya itu kepada Raja Beiki. Raja Beiki menanggapi permintaan Perdana Menteri Huang dan secara resmi memerintahkan deklarasi perang di tanah utara. Jiuling mengetahui kejadian itu dan memutuskan untuk kembali ke tanah utara. Tidak hanya untuk mengatur vaksin, tetapi juga untuk meminimalkan masalah kesehatan yang mungkin akan terjadi. Sehingga Cheng Guogong tidak perlu khawatir dan merasa tenang berperang melawan tentara Beiki. Huang Cheng tahu jika pertempuran akan tidak menguntungkan bagi Beiki. Dia meminta pasukan Beiki menyerang wilayah Kaide. Hanya dengan cara ini, dia bisa meminta kaisar untuk menarik Cheng Guogong meninggalkan tanah utara untuk melindungi wilayah Kaide. Perdana Menteri Huang lalu menghadap kaisar. Dia secara terbuka menyampaikan keinginannya tersebut. Pejabat Ning mengajukan sudut pandang yang berbeda. Dia berkata jika Cheng Guogong telah bertarung dengan Beiki di tanah utara, dan dia tidak boleh meninggalkan tempat tersebut. Jika dia dipindahkan kembali saat ini, maka tanah utara akan dikuasai musuh. Namun para pejabat sipil dan militer yang lain takut kepada Huang Cheng, dan mereka menggemakan suara mendukung saran dari Huang Cheng. Kaisar Curang merenungkan berulang kali dan akhirnya menyetujui usulan dari Huang Cheng. Zuzan meminta Li Shenbing dan Zhang Baotang untuk mengumpulkan orang-orang Pavilion Yun Xiao untuk pergi ke tanah utara. Berita itu segera sampai di istana. Kaisar Curang memerintahkan divisi Wude untuk segera menangkapnya. Tim Jiuling menuju tanah utara. Di perjalanan, mereka tiba-tiba melihat Nyonya Yu dari keluarga Cheng Yulan dikepung oleh pasukan Beiki yang menyamar sebagai perampok. Menimbang jika divisi Wude ada di belakangnya, Jiuling membuat rencana dan memerintahkan semua orang untuk menyelamatkan Nyonya Yu. Dan benar saja, para prajurit Beiki yang melihat pasukan Jin Shiba bergegas kabur dari segala arah.
Setelah Nyonya Yu diselamatkan, Juling merawat pergelangan kakinya yang terluka dan meminta timnya untuk mengubah rute perjalanan ke Daming Mansion untuk mengawal Nyonya Yu. 出发吧。好，去吧。所有人，马上。 Zuzan yang melakukan perjalanan ke utara kebetulan menemukan tentara Beiki menawan banyak wanita muda. Dia menyelinap masuk dan menyelamatkan para tawanan tersebut. Namun aksinya itu disadari oleh tentara Beiki, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Li Shenbing pun datang dan membantunya menghabisi para prajurit Beiki tersebut. Cheng Guogong menolak titah curang untuk menuju wilayah Kaide. Dia dan pasukannya tidak mau meninggalkan tanah utara. Kesempatan itu dimanfaatkan Huang Cheng menghasut kaisar untuk menghukum keluarga Cheng. Pejabat Ning tidak tahan melihat kelakuan Huang Cheng yang selalu menfitnah dan menjebak para pejabat baik. Jadi, dia meminta curang untuk mempertimbangkan usulan dari Huang Cheng. Dia berkata Cheng Guogong bertindak demikian itu karena dia ingin melindungi rakyat tanah utara dari tentara Beiki. Namun sangat disayangkan, kaisar curang yang pada dasarnya juga tidak menyukai Cheng Guan menolak usulan pejabat Ning. Malahan pejabat Ning diskor dari jabatannya dan diperintahkan merenungkan kesalahannya selama 3 bulan. 3个月。 Oke, demikianlah bagian ke-7 dari cerita Jun Jiuling. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.